Pilunya nasib satu keluarga tewas kebakaran di Denpasar, sempat video call terakhir dengan keluarga. Tragedi kebakaran di rumah kontrakan Sesetan Denpasar yang menewaskan Imade Arisanjaya 30 tahun bersama istrinya Komang Novi Mertasari 25 tahun dan anak mereka Putu Gede Arta Dharma Sankara 2 tahun menyisakan kisah pilu. Ketiga korban diketahui merupakan warga Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Ketiganya tewas dalam peristiwa kebakaran rumah kontrakan yang mereka tempati di Jalan Sesetan Gang Taman Sari 2C Blok 1 Banjar Pembungan Sesetan Denpasar, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, malam sekitar pukul 23 WITA. Wayan Ardiasa, selaku kakak ipar istri korban menuturkan sebelum kejadian tersebut, sekitar pukul 20 WITA, Novi membuat story WA keceriaan keluarga kecilnya. Saya lihat story WA istrinya, mereka bercanda ceria dengan suami dan anaknya, tutur Ardiasa saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Kemudian ia juga mendapat kabar bahwa pukul 21 WITA, korban sempat video call keluarganya di kampung. Kemungkinan setelah video call ini kejadian kebakaran itu, tuturnya. Dikatakannya, korban baru menikah 2 tahun lalu. Sang istri bekerja sebagai pedagang online menjual kasur, lemari, dan sejenisnya. Sementara suaminya bekerja di Benoa sebagai tukang filet ikan. Saat kejadian, Ardiasa dihubungi oleh kerabatnya bahwa ada kebakaran di tempat adik iparnya. Kemudian sekitar pukul 2.30 WITA, ia mencari ke rumahnya dan disebutkan ada korban meninggal dari Kintamani dan Buleleng. Ardiasa pun memastikan ke RSUP Profesor IGNG Ngoerah terkait kebenaran itu. Di sana saat dilihat, kondisi adik iparnya sudah gosong dan tak bisa dikenali karena hidungnya rusak. Barulah saat melihat jenazah anak korban, ia pun menjadi semakin yakin. Ardiasa juga mendengar informasi jika ketiga korban ditemukan di kamar mandi. Ketiga korban tersebut baru 3 bulan kos di lokasi tersebut. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pemilik kos, Nyoman Sana asal Sidemen, Karangasem. Di sisi lain, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar, Imade Tirana menyampaikan bahwa korban ditemukan saat melakukan operasi pendinginan. Akses ke lokasi memang cukup sulit karena gangnya panjang. Kami sampai sekitar 6 menit setelah laporan dan situasi tersebut memang mempersulit kami untuk mencapai golden time untuk penyelamatan, ungkap Tirana. Dalam kebakaran tersebut, 10 unit kamar kos dan 1 rumah kontrakan terdampak. Namun hanya 4 kamar kos dan 1 rumah kontrakan yang terdampak paling parah akibat kebakaran. Saat ini lokasi kejadian kebakaran tersebut masih dipasangi garis polisi. Selain menelan 3 korban jiwa, sebanyak 2 unit sepeda motor merek Honda Scoopy dan Yamaha NMAX juga ikut terbakar. Sementara itu, Nyoman Yogi Mahendra, adik bungsu almarhum Ari menyatakan bahwa keluarga mengetahui musibah ini pada keesokan harinya. Keluarga menuturkan bahwa mereka sempat melakukan video call beberapa jam sebelum kebakaran, tidak mengetahui bahwa itu akan menjadi komunikasi terakhir mereka dengan korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.